Ya, kantongi celah dari konfirmasi ke KMVB, PSSI dorong naturalisasi Martin Paes menuju CAS. Pandit senior bocorkan kedatangan para pemain naturalisasi jelang pertandingan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Dan Jens Raven jadi pilihan utama di skuad Timnas Indonesia U20. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, PSSI mendorong proses naturalisasi Martin Paes yang terbentur aturan FIFA menuju Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Dalam proses dicas nanti, Arya Sinulinga mengaku bahwa PSSI sudah mengantongi celah dari konfirmasi ke KNVB kenapa Martin pernah membela timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 di mana saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti bermain untuk tim nasional senior negara lain jika masih berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir tampil di tim junior negara pertamanya dalam kompetisi resmi. Soal Martin perlu saya sampaikan informasi terbaru mengenai dia. Jadi Martin Paes ini kan sudah ada pertandingan ya, dia ketika berusia 22 tahun. Jadi menurut regulasi FIFA dia tidak diperbolehkan lagi pindah negara tapi masih ada celah. Kenapa? Sampai dia bermain di usia 22 tahun untuk Belanda. Hal ini sudah kami konfirmasi ke KNVB Belanda, jadi ada syaratnya, kata Arya. Kini kiper FC Dallas tersebut sudah menjadi warga negara Indonesia. Martin diambil sumpah kewarganegaraan pada Selasa pada 30 April kemarin. Arya mengatakan status WNI yang sudah dikantongi Paes diharapkan memuluskan proses di CAS. Tapi kami harus punya hak mengajukan ke CAS namanya ya, Badan Arbitrase Olahraga. Jadi dasarnya apa? Martin Paes harus jadi orang Indonesia. Makanya kan kemarin Martin kami masukkan dan menjadi WNI, apalagi dia sangat ingin menjadi WNI dan membela timnas. Jadi setelah kami jadikan WNI, kami punya hak sebagai negara untuk mengajukan ke CAS. Kalau dia bukan WNI, kami nggak punya hak. Makanya di WNI-kan dulu Paes ini. Setelah itu kami ke CAS, kata Arya. Arya pun berharap di sidang di CAS dapat berjalan dengan lancar. Maka dengan begitu pemain berusia 26 tahun tersebut bisa segera untuk membela timnas Indonesia. Terdekat timnas Indonesia akan melakoni 2 laga sisa di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, berdasarkan jadwal, timnas akan menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 6 Juni. Dan 5 hari berselang, skuad Garuda menghadapi Filipina di lokasi yang sama. Indonesia yang mengoleksi 7 poin menempati urutan kedua klasmen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara posisi puncak ditempati oleh Irak dengan koleksi 12 poin. Vietnam menduduki posisi ketiga dengan 3 poin dan Filipina berstatus sebagai juru kunci dengan 1 poin. Dengan 1 kemenangan lagi, timnas Indonesia bakal mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, semoga nanti celahnya itu kenapa dia usia 22 masih bisa main untuk Belanda, bisa kami bawa ke CAS, ya doakan secepatnya ya ada proses yang baik. Jadi sehingga Martin bisa menjadi pemain timnas nantinya. Sementara itu Pandit senior Roni Pangemanan atau Bung Ropan menyampaikan kabar gembira soal kedatangan para pemain naturalisasi menjelang pertandingan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pertandingan ini sangat penting bagi Timnas Indonesia karena bisa menentukan langkah untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, jelang pertandingan penting tersebut, Sinteyong sudah memanggil 22 pemain terbaiknya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Sebelum melakoni 2 laga tersebut, pelatih asal Korea Selatan ini mengagendakan 1 uji coba menghadapi Tanzania pada 2 Juni nanti. Para pemain rencananya bakal berkumpul di Jakarta pada 27 Mei untuk melakukan pemusatan latihan atau TC. Terkait kedatangan pemain-pemain naturalisasi ke Indonesia, Bung Ropan memberikan sedikit bocoran. Dia mengatakan jika Tom Heye, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Nathan Chuaon akan datang bersama-sama. Tom, Ivar, Rafael, Nathan sudah bersiap menuju Jakarta. Tanggal 26 malam mereka berangkat untuk tiba di Jakarta, kata Bung Ropan.
Namun Jay Itzes dipastikan akan telat bergabung dengan para pemain lain karena masih harus menjalani pertandingannya bersama klubnya Venezia. Jay Itzes dan kawan-kawan kini sedang bersaing untuk memperebutkan satu tiket playoff lolos ke Serie A pada musim depan. Kalau Jay masih harus menunggu ya, Venezia sudah memberikan izin untuk bermain mendukung penuh tim Indonesia, tapi Jay harus menyelesaikan pertandingan Sabtu ini di pertandingan kedua karena ada playoff untuk Serie A. Sementara itu Ragnar Ronatmangun dan Sheini Patinama sudah tiba di Indonesia setelah menyelesaikan tugas bersama klubnya. Keduanya pun terlihat sudah mulai berlatih secara mandiri agar kondisi fisiknya masih tetap terjaga dengan baik. Ya, sementara itu pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri memastikan jika Jens Reven akan memperkuat timnya. Keputusan ini diambil karena ia terkesan dengan kualitas pemain tersebut. Ya, skuad Garuda Asia julukan timnas Indonesia U20 akan menjajal kualitas pemain-pemain keturunan dalam TC di Como, Italia. Pemain-pemain tersebut antara lain Jens Reven, Safi Wolstra, Mauresmo Hinoke, Kaya Shimon, Dion Mark, Sacha Dixon, dan Delano Arts. Indra Syafri menyatakan jika TC ini bertujuan untuk memantau pemain keturunan sekaligus persiapan timnya untuk menghadapi Toulon Cup 2024 yang akan berlangsung di Prancis pada 3 sampai 16 Juni 2024. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, akan ada pemain diaspora yang ingin kami lihat selama 1 minggu di Como, Italia, kata Indra Syafri. Ya, pelatih berusia 61 tahun itu menyebutkan bahwa Jens Reven kemungkinan besar akan membela timnya dalam Toulon Cup 2024 mengingat proses naturalisasinya sedang berlangsung. Mungkin Jens Reven akan ke Toulon Cup. Kalau Jens Reven bukan untuk melihat kualitas karena sudah kami proses ya, ujarnya. Indra Syafri menambahkan bahwa 6 pemain lainnya masih akan dipantau untuk menilai kualitas mereka secara lebih mendetail. Nantinya pemain-pemain tersebut juga akan menjalani proses naturalisasi jika memang benar-benar layak.